Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Salindri, NIM A710190116 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan media pembelajaran TIK untuk anak SMP kelas 7. Strategi yang akan digunakan yaitu menggunakan synchronous learning. Synchronous learning ini merupakan sebuah interaksi yang berorientasi pada pembelajaran dan difasilitasi dengan instruksi-instruksi secara langsung, real time, dan biasanya terjadwal. Synchronous learning ini biasanya memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya komputer dan internet. Synchronous learning ini dapat dilaksanakan dengan berbagai macam strategi. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan konsep virtual classroom atau VC. Selanjutnya, media yang digunakan untuk strategi ini yaitu menggunakan dua media. Yang pertama, menggunakan Zoom. Zoom adalah layanan perangkat komunikasi video telepon yang dapat digunakan untuk aktivitas daring dengan perangkat open source software atau OSS yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication Inc. Media yang kedua yaitu menggunakan ThinkLink. ThinkLink sendiri merupakan layanan web yang memungkinkan pengguna untuk membuat saluran gambar. ThinkLink ini hampir sama seperti YouTube yang dapat berbagi foto dan video, dengan fitur yang memungkinkan untuk membuat gambar interaktif seperti presentasi PowerPoint animasi. Selanjutnya, kita akan langsung melihat video pembelajaran menggunakan strategi synchronous learning. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu materi TIK yaitu perangkat lunak atau software. Saya share screen ya. Udah kelihatan belum? Nah, untuk materi perangkat lunak ini, di sini saya buat menggunakan ThinkLink. Jadi aplikasi ThinkLink ini hampir mirip sama PowerPoint. Jadi bisa digunakan untuk presentasi. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian software. Di sini dijelaskan bahwa pengertian software ini merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik, jadi hanya bisa dioperasikan lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya yaitu software memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer atau orang yang ahli di bidang tersebut. Udah paham ya mengenai pengertian software atau perangkat lunak? Kemudian selanjutnya yaitu fungsi-fungsi software. Jadi software itu memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software juga memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada dalam komputer. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Fungsi yang keempat yaitu software dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa
mengerti dan menerimanya dengan baik. Fungsi yang terakhir yaitu perangkat lunak komputer ini atau software ini bisa digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap sebuah program dalam komputer. Ya kurang lebih kayak gitu ya fungsi perangkat lunak. Selanjutnya yaitu pembagian software. Pembagian software yang pertama ini didasarkan dari jenisnya. Kalau berdasarkan jenisnya itu ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Jadi, selain software ini berfungsi untuk melakukan penerjemahan aktivitas, software ini juga dapat diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, bahasa pemrograman. Mungkin udah pernah dengar ya bahasa pemrograman atau programming language, yaitu sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jadi sebuah program itu bisa dibuat itu menggunakan bahasa pemrograman ini. Jadi cuma komputer atau mesin yang bisa menerjemahkan bahasa tersebut. Contohnya yaitu Java, PHP, HTML, C, C++, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu program aplikasi. Program aplikasi ini merupakan sebuah software yang umumnya banyak digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya bisa kayak sehari-hari melakukan misal kayak menulis menggunakan Microsoft Word atau melakukan perhitungan menggunakan kalkulator dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis software berdasarkan distribusinya, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu firmware yang merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Yang kedua yaitu freeware yang merupakan software yang tidak memiliki batas waktu. Yang ketiga, hardware yang merupakan perangkat lunak yang diperoleh dan digunakan tanpa biaya atau gratis. Yang keempat yaitu open source, yaitu jenis perangkat lunak yang dibuka kode sumbernya. Jadi bebas digunakan siapa saja. Yang kelima yaitu malware. Merupakan salah satu jenis software yang dianggap berbahaya dan dapat merusak sistem. Yang ketiga yaitu shareware. Shareware ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan tertentu. Yang terakhir yaitu spyware. Spyware ini merupakan sebuah software yang digunakan untuk memata-matai aktivitas komputer. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam perangkat lunak. Jadi ada beberapa macam-macam perangkat lunak. Yang pertama ini contohnya program aplikasi atau application software. Contoh aplikasinya ini mungkin mungkin anak-anak semua udah pada tahu ya. Kayak contohnya word processing atau Microsoft Word, program database, program spreadsheet, program CID, WPS, Notepad, Open Office Writer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu program pengolahan angka. Merupakan aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan pengolahan angka dalam bentuk tabel dan grafik. Contohnya ini menggunakan Microsoft Excel, Open Office, Oracle, ini seperti kalkulator itu. Terus yang terakhir menggunakan Lotus. Yang ketiga, pengolahan presentasi. Sesuai dengan namanya ini digunakan untuk menyajikan informasi berupa tampilan slideshow. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft PowerPoint,
OpenOffice, Micromedia, Canva, dan Google Slide. Yang terakhir yaitu pengolahan gambar. Contoh aplikasinya yaitu antara lain CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Photoscape. Biasanya ini digunakan untuk ngedit ya. Kalau mungkin kurang jelas, bisa dilihat di tampilan yang Halo terakhir. teman-teman, perkenalkan nama saya Video. Nanti linknya saya share di grup ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang merasa kurang jelas di bagian mana? Insya Allah cukup jelas ya. Saya rasa materinya sudah saya sampaikan semuanya ya anak-anak. Nanti kalau misal merasa kesulitan dalam mencerna materi atau mungkin ada kesulitan memahami materi, bisa langsung tanya ke saya, bisa PC atau minta ketemu juga nggak apa-apa. Baik, Bu. Baik, terima kasih ya buat yang sudah join pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semangat belajar. Iya, Bu. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Ya.